Yo 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 yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, hari ini atau siang ini kita masih kegiatannya masih di bengkel, di bengkel, di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan mereview atau kita kedatangan Jupiter Z, Yamaha Jupiter Z, di mana Yamaha Jupiter Z ini penyakitnya minyaknya ini atau bensinnya ini keluar terus dari pembuangan, selang pembuangan karburator. Jadi kalau diparkir ini minyak ini netes terus dari selang pembuangan. Nah, kita akan setel, kita akan kasih tips atau trik bagaimana cara mengakali tanpa harus mengganti spare part agar minyak yang menetes terus dari selang pembuangan nanti bisa kita akali. Sekali lagi ini sedikit tips untuk mengakali atau cara menyervis karburator, khususnya untuk Yamaha Jupiter Z ini netes terus dari selang pembuangan. Ini kan kalau kelasnya Yamaha Jupiter Z atau semua karburator, semua motor yang memakai karburator bukan injeksi ya. Ini salah satu kita ambil contoh yaitu untuk motor Jupiter Z. Ini semua motor karburator itu di bawahnya kan ada selang pembuangan. Selang kecil yang biasanya nancap ke bawah untuk mengantisipasi ada minyak yang keluar itu namanya selang pembuangan. Ini keluar terus minyak sedikit-sedikit netes-netes gitu kan. Apalagi kalau diparkir, ditinggal sekitar setengah jam ini bawahnya sudah menetes banyak banget. Nah, ini adalah sedikit trik, sekali lagi sedikit tips atau cara atau untuk mengatasi atau cara menyervis minyaknya kok keluar terus. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai motor atau sekiranya yang ada motor di rumah mungkin mengalami hal yang sama, ini mudah-mudahan bisa jadi acuan atau sebagai bahan untuk wah, kira-kira tak bongkar sendiri, kira-kira caranya seperti ini. Nah, itu bisa unek-unek, mudah-mudahan bisa bongkar sendiri di rumah. Ini bisa sedikit kasih tips atau teman-teman bengkel yang sekiranya mau pakai cara ini, monggo ayo silahkan kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk para senior, untuk para master, kita minta izin untuk berbagi pengalaman. Kalau sekiranya ada yang nggak cocok, mohon tips dan saran atau kritik dan sarannya agar kita lebih baik lagi dalam menyajikan suatu video ini, sehingga video ini akan lebih baik ke depan. Oke, kita tunggu saran dan kritiknya dari teman-teman bengkel untuk kita lebih baik lagi dalam menyajikan video. Oke, lanjut, kita bongkar karburatornya dulu ya. Ini dari selang kecil ini, selang pembuangan ini minyaknya keluar terus, netes 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 terus. Jadi minyak ini dia keluarnya dari arah selang pembuangan. Ini kan sistem karburator ini dia akan pakai jarum gitu kan, pakai jarum sama pelampung. Nah, kalau seandainya jarum ini sudah bermasalah, minyaknya otomatis akan keluar terus. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Singkat cerita, minyaknya ini kan seharusnya dia ketahan sama jarum. Jarum ada pelampung. Lah, kenapa bisa keluar? Nah, ayo kita ikuti bagaimana sistem kerja dan bagaimana cara mengatasi minyak ini kok bisa keluar. Nah, ini namanya pelampung ya. Untuk teman-teman yang sekiranya apa? Mempunyai motor kurang lebih. Nah, ini seperti ini. Untuk ini kita ambil contoh sebagai motor Jupiter ya. Kita ini kan jarum pelampung namanya. Jarum pelampung ini yang fungsinya untuk menahan minyak. Kenapa ini bisa minyak keluar? Nah, ini di atas jarumnya kita lepas dulu. Jarumnya kita lepas dulu. Di atas jarum ini kan ada plat kecil. Nah, ini platnya. Ini kalau normalnya dia kan lurus. Nanti triknya untuk mengakali biar nggak banjir. Nah, ini kita tekan ke bawah, jangan kebalik ya. Nah, ke bawahnya mana? Nah, ini kan ada ujung pelampungnya, kan ada ujung nih. Nah, ini kita balik. Nah, ini posisinya kita dari atas. Kita dari atas posisinya untuk menekan platnya ini biar turun ke bawah, tapi sedikit aja ya. Dengan catatan sedikit aja menekan atau nyetelnya, karena nanti kalau kebanyakan, nah ini kita congkel sedikit. Nah, perhatikan,
Nah, ini ada plat. Ini ada plat yang tempat menggantung jarum tadi. Ini kita congkel sedikit biar dia agak turun. Tapi sedikit aja, dengan catatan kita garis bawahi dicongkel tapi sedikit aja. Karena nanti kalau congkelannya terlalu banyak, nanti minyaknya nggak akan terisi di karburator karena dia terlalu menutup kebanyakan. Oke. Jadi kalau kelasnya Jupiter, dia sistemnya jarum ini menggantung di plat. Jadi nggak perlu diakali dengan yang lain. Ini adalah trik yang sederhana, dan singkat untuk. Nah, ini jarumnya kita pasang lagi. Nanti kita sambil nyetel. Apakah ini terlalu banyak mencongkelnya atau terlalu kurang gitu kan? Jadi nanti kita atur. Pengaturan yang benar ini. Minyak ini isinya itu kurang lebih separuh di mangkok karburator tadi. Jadi penampungannya itu harus ada. Kalau sampai minyaknya berlebih, dia pasti akan banjir keluar dari selang pembuangan. Tapi kalau kurang, biasanya susah hidup. Nah, ini selang untuk nyedot, membrannya kita bersihkan dulu. Nah, sekali lagi ini trik atau tips bagaimana cara mengakali atau menyiasati atau cara menyetel pelampung karburator yang ada jarumnya ini agar tidak banjir. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya tentang bagaimana cara atau trik mengatur jarum pelampung agar tidak banjir. Ini secara logika biasanya kalau sudah kita setel seperti ini biasanya aman. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kenapa bisa banjir motor padahal nggak pernah dibongkar, nah itu sering terjadi. Biasanya terjadinya itu karena kotoran masuk, entah mungkin kotoran dari tangki atau mungkin kotoran dari kerak-kerak, dia akan mengganjal sistem buka nutupnya dari jarum. Nah, otomatis dia jarumnya karburator ini tidak akan bisa jarum karburator ini tidak akan bisa menutup dengan sempurna. Sekali lagi, tidak akan bisa menutup dengan sempurna menggunakan pelampung. Jadi otomatis minyak ini akan keluar terus lewat selang pembuangan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Sedikit penjelasan, sedikit trik atau sedikit penjabaran tentang bagaimana kok minyak bisa keluar dari pembuangan alias banjir gitu kan. Nah, ini sistem kerjanya jarum itu seperti itu. Dia buka nutup itu berdasarkan penuhnya minyak yang ada di tampungan. Nanti kalau sudah penuh, dia akan menutup sendiri. Menutupnya itu dari pelampung yang naik ke atas karena ikut naiknya karena minyaknya sudah penuh. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami, bisa diterima penjelasan kita bahwa bagaimana cara atau triks atau tips untuk mengakali atau merawat karburator itu kok banjir. Nah, ini untuk semua motor karburator itu sistemnya sama. Semua motor dengan catatan semua motor yang pakai karburator itu sistemnya sama. Cuman mungkin beda cara bongkar, beda bentuk, dan beda cara membongkarnya itu mungkin kurang lebih perbedaan di situ. Tapi intinya sama. Inti kerjanya itu sama. Jadi trik-triknya untuk mengakali atau membongkarnya itu kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Sekali lagi kita minta izin kepada para senior. Kita minta mohon kritik dan sarannya kepada para senior. Intinya kita hanya ingin berbagi pengalaman. Kalau sekiranya ini ada yang nggak cocok, nah ini sekali lagi kita setel ya. Sudah tinggal masangi. Sekali lagi kalau ada yang nggak cocok kita minta maaf. Mudah-mudahan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi untuk menyajikan suatu suguhan atau video atau tips sederhana bagi para teman-teman yang sekiranya pengen mengetahui atau pengen cara membongkar sendiri karburator, bagaimana atau cara nyetel sendiri gitu kan. Ini kurang lebih seperti ini caranya. Sedikit triks atau tips untuk mengakali atau menyetel sendiri atau menyervis sendiri bagaimana motornya di rumah itu terjadi hal sama itu bisa dibongkar sendiri.
Ini sedikit trik atau panduan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemas. Mudah-mudahan dari awal tadi, penayangan kita dari awal tadi ini ada manfaatnya, sehingga ini bisa diterapkan atau dipraktekkan di rumah. Sekiranya yang pengen punya motor mengalami atau gejala hal yang sama, ini bisa dipraktekkan atau bisa dipakai untuk membongkar motornya atau karburatornya di rumah. Intinya sekali lagi, disetel di bagian plat yang tempat menggantung jarumnya, biasanya seperti itu ya. Sekali lagi, jangan mencongkelnya atau menyetel platnya, menekan platnya itu jangan terlalu banyak. Nanti kalau kebanyakan biasanya minyak malah tambah nggak masuk atau nggak bisa ngisi dalam karburator gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan Dinda Gemas dari awal sampai akhir. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu saran dan kritik dari teman-teman bengkel. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Sekali lagi thank you.